أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala sebagaimana biasa setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah seperti ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari kajian Kitabul Jami' min Kitab Bulughil Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Taib, kita masih membahas pada babul adab pada bagian terakhir karena menyisakan 2 hadis lagi sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya. Di dalam bab yang terakhir ini atau dalam bab ini pada hadis yang terakhir disebutkan di antaranya adalah qala mu'allif rahimallahu taala, penulis mengatakan wa anhu radhiyallahu taala anhuma, dan darinya, maksudnya mengikuti hadis yang sebelumnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih, akhrajahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, fal ya'kul biyaminih, maka hendaknya dia makan dengan menggunakan tangan kanannya. Wa idza syariba, dan apabila dia minum, fal yashrab biyaminih, maka hendaknya dia minum dengan menggunakan tangan kanannya. Kenapa? Beliau SAW menjelaskan ilahnya, menjelaskan sebabnya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih, karena sesungguhnya syaitan itu minum dengan dia makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada bagian adab atau kitab yang bab adab pada bagian terakhir ini, penulis menyebutkan salah satu dari adab-adab makan, demikian pula minum, yang pada pembahasan lalu telah disebutkan sebagiannya. Dan sekarang dijelaskan kepada kita tentang salah satu dari adab makan ataupun minum, yaitu apa? Hendaknya kita menggunakan tangan kanan kita, bukan dengan tangan kiri kita. Dan Rasulullah SAW menjelaskan alasannya
mengapa kita harus makan dan minum itu dengan tangan kanan? Maka kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya syaitan dia itu juga makan dan minum tetapi dengan menggunakan tangan kirinya. Itulah alasannya sehingga kita harus menyelisihinya, harus membedakan diri darinya. Sehingga dengan sebab itulah sepantasnya seorang muslim ketika hendaknya makan dan minum itu dilakukan dengan tangan kanannya, tidak boleh dengan tangan kirinya. Semakna dengan hadis-hadis semacam ini banyak sekali. Di antaranya adalah dari hadis yang lain, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la ta'kulu bisyimali, janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Perhatikan, ini adalah penjelasan tentang larangan. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Kenapa? Dijelaskan pula alasannya. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadisnya rawahu Muslim, dikeluarkan dan diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Demikian pula dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma disebutkan yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga dalam hadis-hadis yang lain tatkala beliau menjelaskan adab-adab makan dan minum, beliau juga pernah menyatakan kepada seorang anak kecil ketika dia hendak makan, maka diperintahkan oleh beliau, samillah ya wa kul biyaminih wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah, sebutlah nama Allah ketika hendak makan, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang mulia ini, maka bisa kita ambil beberapa pelajaran dan juga hukum-hukum yang terkait dengan perkara ini. Dijelaskan para ulama bahwa di dalam hadis ini menunjukkan pada kita yang pertama adalah perintah agar kita ketika makan dan minum itu hendaknya menggunakan tangan kanan, menggunakan tangan yang kanan. Lalu apa perintah tentang perkara ini? Apa hukumnya? Hukum menggunakan tangan kanan ketika makan maupun minum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menurut kebanyakan para ulama atau mayoritas para ulama bahwa hukum permasalahan ini adalah dikatakan oleh mereka yaitu hukumnya hanyalah sunnah atau mustahab saja, tidak wajib. Kenapa? Karena hal ini termasuk dalam hal adab-adab, merupakan bimbingan berkaitan dengan masalah adab-adab termasuk makan minum, sehingga dengan sebab itulah jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan hukumnya mustahab atau sunnah. Tetapi ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan dalam hadis ini ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan hukum yang nampaknya sunnah ini bisa berubah menjadi yang lain. Jika kita perhatikan alasan atau ilah diperintahkannya kita makan dan minum dengan tangan kanan, yaitu karena sungguhnya Nabi menjelaskan syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka sementara kita perhatikan dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang lainnya, banyak sekali menjelaskan kepada kita bahwa syariat ini menyuruh kita untuk menyelisihi atau membedakan diri dari apa saja yang diperbuat oleh syaitan. Kalau kita diperintah makan dan minum dengan tangan kanan, alasannya karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, maka ini menunjukkan bahwa kita diperintah Nabi SAW untuk menyelisihinya. Sehingga dengan alasan dan sebab inilah, maka sebagian ulama mereka mengatakan bahwa makan dan minum dengan tangan kanan itu hukumnya menjadi wajib. Wajib dikarenakan kewajiban dan keharusan bagi kita untuk menyelisihi apa yang diperbuat oleh syaitan, di mana mereka itu juga makan dan minum hanya saja menggunakan tangan kirinya. Demikian seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Bulughul Maram. Sehingga
hukum perintah atau keharusan makan dan minum dengan tangan kanan itu adalah yang benar dan sahih, adalah wajib. Iya, bukan sekedar sunnah, tetapi wajib, dikarenakan kita diperintah untuk makan dan minum dengan tangan kanan itu adalah untuk menyelisihi perbuatan syaitan. Ya, sementara di sana ada banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang menjelaskan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini juga menunjukkan ya larangan dari makan dan minum dengan tangan kiri. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain tadi, dari hadis yakni Jabir radhiyallahu taala anhu dengan lafaz yang menunjukkan larangan, la ta'kulu bishimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri. Maka ini menunjukkan bahwasannya makan ataupun minum dengan tangan kiri itu perkara yang terlarang. Lalu apa hukum larangannya? Maka berdasarkan penjelasan tadi, hukum larangannya adalah haram. Jadi kita makan dan minum dengan tangan kiri itu hukumnya adalah haram, karena hal ini menyerupai atau bentuk tasyabuh, penyerupaan dengan perbuatannya syaitan. Nah, kemudian juga dari hadis ini bisa kita ketahui pula bahwasannya sebab larangan atau sebab dilarangnya kita makan dan minum dengan tangan kiri itu sekali lagi karena ini adalah menyerupai, menyamai atau bentuk tasyabuh dengan perbuatannya syaitan. Sedangkan dalam banyak ayat-ayat kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti langkah-langkah syaitan atau semua yang datang dari syaitan. Contohnya, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 168 misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Perhatikan ini. Demikian pula dalam surat An-Nur, pada ayat 21, Allah taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah sesungguhnya dia, syaitan itu menyuruh terhadap perbuatan yang keji dan juga yang mungkar. Nah, demikian pula dalam ayat-ayat yang lain, misalnya ma'asyiral muslimin, Allah menegaskan dalam surat Fatir pada ayat yang kelima dan keenam, Allah taala juga mengingatkan kita, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah taala, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah hak, karena itu janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian, dan jangan pula syaitan sang penipu itu menipu kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum adun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, karena itu jadikan dia betul-betul sebagai musuh. Innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan hanyalah menyeru, mengajak kepada golongannya, kepada kelompoknya, agar mereka semua menjadi para penghuni neraka sa'ir. Naam. Ma'asyiral muslimin, dengan dasar ayat-ayat inilah Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti semua perbuatan syaitan, termasuk tadi di antaranya adalah dia suka makan dan minum dengan tangan kiri, karena kita wajib untuk menyelisihinya, wajib untuk membedakan diri darinya. Kita enggak boleh mengikutinya. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran tentang yang keempat, yaitu larangan bertasyabuh, ya, larangan bertasyabuh
atau menyerupai perbuatan syaitan dan juga orang-orang kafir pada umumnya. Karena ma'asyiral muslimin, mereka semuanya itu, baik para syaitan maupun para antek-anteknya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para ahli bid'ah dan penyesat yang lainnya, maka mereka semua tidak lain mengajak kecuali kepada kejelekan dan berbagai penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, ya, seperti itu. Karena itu kita enggak boleh bertasyabuh dengan syaitan ataupun dengan orang-orang kafir dari kebiasaan dan perbuatan mereka, yaitu diantaranya mereka suka makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, dan ini termasuk bentuk apa? Sebagaimana disebutkan tadi, kita enggak boleh menyerupai syaitan dalam segala hal, termasuk kepada orang-orang kafir yang mereka juga para antek-anteknya syaitan, para anak buah syaitan yang juga memerangi kaum muslimin dari berbagai bentuknya dan juga caranya, termasuk adab-adab ini. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin malah justru merasa bangga, merasa senang dengan adab dan kebiasaannya orang kafir. Mereka makan dan minum dengan tangan kiri. Dan banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak menyadari hal ini, padahal itu merupakan bentuk tasyabuh, bentuk penyerupaan baik terhadap syaitan yang merupakan dedengkot kekufuran, kesyirikan dan kerusakan di seluruh alam ini. Ya, demikian pula para antek-anteknya dari kalangan orang-orang kafir yang mereka juga ingin menyesatkan kita, menjauhkan kita dari al-haq. Nah, karena itu kita dilarang menyerupai syaitan, demikian pula menyerupai orang-orang kafir. Dalil-dalil yang terkait dengan larangan penyerupaan terhadap syaitan atau mengikuti langkah-langkah syaitan sangat banyak, seperti yang telah disebutkan tadi. Adapun di antara dalil yang menunjukkan larangan kita untuk menyerupai orang-orang kafir juga sangat banyak. Di antaranya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah pada ayat yang ke-51 misalnya. Allah taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah taala ingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi ataupun Nasrani sebagai para pemimpin bagi kalian, karena sebagian mereka adalah pemimpin, pembela, penolong bagi sebagian yang lain. Karena itu barang siapa yang berpaling atau condong kepada mereka di antara kalian, maka sungguh dia termasuk golongannya mereka. Lihat ini. Maka dari lafaz ayat inilah, maka para ulama mengatakan larangan kita untuk bertasyabuh, untuk mencontoh, untuk menyerupai dari perbuatannya orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan berikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, di samping itu Nabi SAW juga sudah mewanti-wanti kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Nah, maka ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ini semua menunjukkan pada kita termasuk hal yang kita dilarang dari bentuk penyerupaan kepada syaitan dan juga orang-orang kafir pada umumnya, yaitu jangan kita makan dan minum dengan tangan kiri, tapi gunakan tangan yang kanan. Karena itu hendaknya para orang tua, para pemimpin keluarga, para dai, para ustadz, para kiai, demikian pula para guru senantiasa mengingatkan seluruh anak-anaknya, keluarganya, anak didiknya dan sebagainya untuk membiasakan diri dengan adab-adab yang mulia ini, yaitu makan dan minum dengan tangan kanan. Jangan biarkan mereka makan dan minum dengan tangan kiri. Bahkan kalau perlu dinasihati dan diajari adab makan dan minum yang benar, misalnya diajak makan bersama dan diingatkan supaya selalu dengan tangan kanan dan seterusnya, dari mereka sejak kecil sampai dewasa dan seterusnya, sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Nah, ini enggak boleh dibiarkan, karena kita melihat banyak sekali, bahkan naudzubillah dari kalangan para dai pun, orang-orang yang dianggap pejabat pun, para tokoh-tokoh masyarakat pun, banyak di antara kaum muslimin yang justru mereka, iya, kalau kita perhatikan makan dan minum enggak memperhatikan adab-adab,
Ya, banyak di antara mereka yang masih suka makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, apa tidak? Nah, seperti itu. Dan kita harus mengingatkan dan menjelaskan hal tersebut dengan cara yang baik. Nah, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, juga dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil penjelasan dan pelajaran bahwa sungguhnya hadis yang mulia ini menjelaskan pada kita bahwa syaitan itu juga punya kebutuhan terhadap makan maupun minuman. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Ya, Rasulullah mengatakan inna syaitana ya'kuluna wa yashrabuna biha. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ini menunjukkan syaitan itu juga butuh yang namanya makan dan minum, meskipun kita nggak tahu pasti seperti apa bentuk makanan dan minumannya. Ya, dan juga dijelaskan dalam hadis ini bahwa ketika mereka makan dan minum itu, maka kebiasaannya adalah makan dan minum pakai tangan kiri. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita nggak boleh membiarkan jika ada saudara kita sama muslim kemudian mereka justru senang makan dan minum dengan tangan kiri. Bahkan kalau perlu kita harus menjelaskan ataupun mengingatkan, ya. Nah, dan kita nggak boleh sombong untuk kemudian menolaknya. Karena sesungguhnya di antara bahaya penolakan terhadap sunnah Rasulullah SAW, maka itu termasuk perkara yang membahayakan buat pelakunya. Ya, nah, bahkan ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika ada seorang makan dan minum dengan tangan kiri, ya, maka Nabi SAW mengingatkan, ya, ketika ada seorang makan dan kiri, beliau SAW tidak membiarkan, bahkan beliau mengingatkan agar mereka menghentikan kebiasaan tersebut dan menjelaskan alasannya. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umayyah bin Mahsyi, seorang sahabi, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW jalisan. Suatu hari Rasulullah SAW duduk-duduk. Wa rajulun ya'kulu, di depan beliau ada seorang laki-laki yang sedang makan. Falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi luqmatun. Ya. Dan dia terus memakan tapi dia belum membaca bismillah. Belum sempat dia membaca bismillah, dan bahkan dengan tangan kirinya, ya. Terus kemudian tidak tersisa makanan kecuali sedikit. Falamma rafa'aha ila fihi, tatkala dia mengangkat satu suapan makanan tinggal yang terakhir tersebut, ya, ke mulutnya, dia tiba-tiba ingat bahwa dia belum baca bismillah. Maka dia pun kemudian qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia pun kemudian membaca doa seperti itu dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya. Nah, setelah itu fadhahikan Nabi SAW, Rasulullah tertawa kepadanya. Thumma qala, kemudian beliau menjelaskan alasannya kenapa beliau saat itu tertawa atau tersenyum. Maka beliau mengatakan mazala syaitana ya'kulu ma'ahu falamma ya dzakara asmallahi istaqa'a ma fi batnih. Ya, tatkala Rasulullah SAW, ya, tatkala orang ini makan, maka syaitan ikut selalu makan bersamanya. Tapi ketika dia membaca bismillah, maka tiba-tiba syaitan pun kemudian memuntahkan isi makanannya dan seterusnya. Ya, ini juga menunjukkan ketika makan dan minum dengan apa? Baca bismillah, jangan lupa. Demikian pula dalam hadis yang lain dikatakan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Bahkan disebutkan ma'asyiral muslimin, ada kisah yang lain, tatkala ada seseorang di depan Nabi, dia makan dengan tangan kiri, dinasihati enggak mau, maka Rasulullah doakan kejelekan kepadanya. Seperti dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih. Ada seorang laki-laki, dia ini di dekat Rasulullah SAW, dia sedang makan dengan menggunakan tangan kirinya. Faqala kul biyaminik, kata Rasulullah, ya, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, dia pun mengatakan la astati', aku enggak bisa. Ya, aku enggak bisa. Begitu. Maka kata Rasulullah SAW, qala lastata'ta, sungguh kamu tidak akan pernah bisa. Dan beliau menjelaskan, ma mana'ahu ilal kibr, tidaklah ada yang menghalangi dari dia untuk makan dengan tangan kanannya itu kecuali karena kesombongannya. Fama rafa'aha ila fi, maka setelah itu didoakan Rasulullah tadi, lastata'ta, kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Maka sejak itu selamanya tangan kanannya enggak bisa diangkat ke mulutnya untuk makan lagi, alias sudah
dibuat lumpuh atau bagaimana. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya dengan sebab penolakan dia, kesombongan dia untuk menolak perintah Nabi agar makan dengan tangan kanannya, dia bilang la astati, aku enggak bisa makan dengan tangan kanan katanya. Maka didoakan kejelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin, orang ini didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sejak itu dia enggak bisa lagi makan dengan tangan kanannya dikarenakan ya kesombongan dia menolak apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahasanya ma'asyiral muslimin, ya, pendapat yang paling sahih tentang masalah perintah makan dan minum dengan tangan kanan itu adalah hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah sebagaimana pendapat jumhur tadi. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, kita pun harus membiasakan diri. Bahkan kalau perlu anak kita yang masih biasa tangan kanan kiri ditegur, istri kita, keluarga kita, siapapun saja, bahkan saudara kita, teman-teman kita yang masih kita lihat dia makan minum dengan tangan kiri, kita nasihati. Pernah suatu hari saya punya cerita sedikit ini. Saya di pelabuhan Tanjung Perak begitu ya, untuk menjemput tamu begitu di pelabuhan. Tiba-tiba ketemu dengan seseorang yang mengenal saya jadi lupa, lama puluhan tahun tidak ketemu, orang Ambon. Dia ketemu, dia senang sekali, terus mengingatkan saya tentang dia. Saya ingat-ingat lupa begitu, dulu waktu di Ambon pernah ketemu. Iya, terus kemudian saking senangnya beliau ngajak makan saya di sebuah depot begitu atau warung gitu ya. Makan kita di situ pelabuhan, situ dalam pelabuhan itu. Nah, kemudian sejak awal makan sampai akhir, saya lihat dia itu suka makannya pakai tangan kiri terus. Ya, saya tidak tahu apakah dia kidal ataukah tidak. Kelihatannya sih tidak. Tapi suka minum, makan, sukanya pakai tangan kiri atau dengan tangan kanan dan sekaligus tangan kirinya. Begitu. Saya biarkan dulu sampai selesai. Setelah ngomong-ngomong panjang lebar, cerita-cerita pengalaman masa lalu dan seterusnya, begitu selesai makan dan mau berpisah, maka saya ingin sampaikan terima kasih kepadanya, sekaligus saya ingin membalas kebaikannya tersebut dengan ingin memberikan hadiah kepadanya. Saya bilang, Pak, jazakallah khairan katsira atas ya jamuan antum, makan, diajak makan di depot yang bagus ini. Saya ingin juga memberi sebagai bentuk terima kasih, saya ingin ngasih hadiah sama panjenengan atau sama antum ya, tapi hanya saja hadiah itu saya tidak berupa uang, bukan berupa barang, tapi berupa sedikit nasihat. Mau tidak kira-kira? Dia mau, dia senang sekali. Kemudian saya bacakan hadis-hadis ini ya, hadis tentang perintah makan dan minum dengan tangan kanan, larangan makan minum dengan tangan kiri, dan sebabnya apa, hal itu menyerupai syaitan, dan seterusnya. Subhanallah, sepertinya dia baru mendengar hadis-hadis tersebut dan baru mengetahuinya, sehingga setelah kita jelaskan seperti itu, dia seperti orang yang melongo saja, mendengar sambil melongo dan terheran-heran ya, saking senangnya. Setelah itu baru kemudian dia berjanji sejak itu, walhamdulillah saya tidak akan makan minum dengan tangan kiri lagi. Nah, dan sejak itu alhamdulillah dia biasakan makan dan minum dengan tangan kanan. Ini adalah satu kewarisan yang harus kita lakukan, termasuk anak kita ya, anak didik kita, para santri kita, para murid-murid kita, biasakan dengan tangan kanan. Saya pun juga pernah suatu saat dibonceng oleh seorang tentara begitu ya, teman saya waktu kecil, menjemput di rumah untuk satu keperluan, terus pulangnya diantar lagi sama dia naik mobilnya, dan dia seorang kapten begitu, atau lebih tinggi dari itulah kira-kira. Nah, cuman saya lihat sering ketika minum, makan dengan tangan kiri dalam mobil tersebut ya, makan kue, minum dengan tangan kiri terus. Nah, setelah itu sebelum saya turun, saya sampaikan kepada beliau terima kasih, dan saya juga ingin ngasih hadiah sama dia. Hadiahnya apa? Nasihat saja. Saya kasih nasihat, Masya Allah dia tertegun, dia merasa gembira sekaligus sedih dan sebagainya, bingung dan seterusnya. Tapi alhamdulillah itu sangat membekas ya, setelah kita nasihati dengan ilmu ya, dengan hadis-hadis yang kita bawakan dan sebutkan seperti ini, maka alhamdulillah akhirnya dia menerima. Itu menunjukkan pada kita pentingnya, dan banyak sekali masyarakat kita kaum muslimin yang belum paham tentang adab-adab semacam ini, dianggap biasa saja dan bukan termasuk adab islami.
dan bukan suatu kewajiban, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan, bahkan yang menganggap itu bukan suatu hal yang syar'i atau yang diperintahkan. Begitu, barakallahu fikum. Ya, nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah faedah dari hadis yang tadi. Kemudian kita sambung terakhir pada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang berikutnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dan kakeknya ini seorang sahabi. Meskipun tidak diketahui siapa namanya, tapi mubham sahabi, mubhamnya para sahabat tidak membahayakan kesahihan hadis yang sahih ini. Nah, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin. Kata Rasulullah SAW, kul, makanlah, washrab, dan minumlah, walbas, dan berpakaianlah, wa tasaddaq, dan bersedekahlah, ya, fi ghairi sarafin, tetapi tanpa berlebih-lebihan, wala mahilah, dan tanpa kesombongan. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa ala qaul Bukhari. Hadisnya dikeluarkan Abu Dawud, Imam Ahmad, dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya, tapi secara mu'allaq. Namun hadisnya hasan derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menunjukkan pada kita bolehnya bagi setiap orang muslim, ya, untuk makan, minum, berpakaian yang bagus, ya, bersedekah, dan melakukan apa saja yang hukumnya mubah atau dibolehkan dalam agama ini. Ya, hanya saja disebutkan pula dalam hadis ini, ya, meskipun kita dibolehkan untuk makan, minum, berhias dengan pakaian yang indah, yang bagus, dengan sandal atau sepatu yang bagus, ataupun bersedekah dan seterusnya, maka ini semua dibolehkan selama tidak ada unsur yang namanya yaitu israf atau berlebih-lebihan atau pemborosan dan sebagainya. Demikian pula tidak boleh adanya unsur kesombongan, ya, berpakaian tetapi dengan kemegahan dan kesombongan, banyak makan minum, ya, untuk sekedar memenuhi nafsunya, ya, ini juga bentuk kesombongan, maka tidak boleh. Demikian pula bersedekah berlebih-lebihan, itu juga tidak boleh, dan seterusnya. Nah, ya, ini semua menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin, di dalam agama kita ini, ya, apa saja yang hukumnya asalnya adalah mubah, sesuatu yang dibolehkan, tetapi kalau dilakukan dengan cara israf, berlebih-lebihan, melewati batas, bahkan dilakukan dengan kesombongan, itu adalah tidak boleh, ya. Bahkan dalam agama kita ini ma'asyiral muslimin, yang diharuskan adalah hendaknya kita lakukan dengan penuh pertengahan dalam segala hal, tidak berlebihan tapi juga tidak meremehkan, tetapi hendaknya pertengahan dalam segala hal, baik dalam hal makan, dalam hal minum, dalam hal berpakaian, dan dalam apa saja, maka hendaknya selalu dengan pertengahan, bukan berlebih-lebihan, bukan pula dengan kesombongan. Ini semua dari bentuk rasa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat makan, minum, pakaian dan sebagainya kepada kita, dan tentunya itu semua juga hendaknya kita gunakan dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau itu semua kita lakukan, makan, minum, berpakaian dan sebagainya, karena suatu perkara berlebih-lebihan atau pula dengan kesombongan, maka ini justru melawan terhadap syukur nikmat, bahkan termasuk bentuk kufur nikmat atau mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat, yaitu surat Al-A'raf pada ayat ke-31, Allah taala menyatakan, dikatakan, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin, ya, wahai anak Adam, maka hendaknya kalian memakai pakaian yang indah ketika kalian masuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam makanan, ya, minuman ataupun berpakaian tersebut. Nah, ini yang dilarang, ya. Kalau kita makan minum dengan berlebihan, maka itulah yang tidak boleh. Sehingga israf atau pemborosan atau berlebih-lebihan itu adalah perkara yang dilarang dalam agama, baik dalam perkara makan, minum dan sebagainya. Termasuk dalam sedekah, bersedekah. Kalau kita punya harta, kita semangat bersedekah, itu pun juga jangan terlalu berlebihan sehingga kita melalaikan hak-hak diri kita sendiri atau keluarga terdekat kita sendiri, ya, dan seterusnya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengingatkan di antara sifat ibadur rahman, sifat-sifatnya hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, itu diantaranya adalah pertengahan di dalam memberikan sedekah, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan pada ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ya. Dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, bersedekah, mereka tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan tidak pula meremehkan atau pelit dan sebagainya. Nah, ini semua menunjukkan pada kita segala suatu perkara yang mubah seperti makan, minum, berpakaian, berhias, bersedekah dan sebagainya, ini adalah dibolehkan asalkan tidak berlebih-lebihan padanya, juga tidak dilakukan dengan karena kesombongan. Nah, kemudian hadis yang mulia ini juga menjelaskan pada kita wajibnya bagi kita untuk selalu menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, ya, dan ya juga keharusan untuk menjauhi sikap sombong. Nah, seperti itu. Dan dengan dibacakannya hadis ini yang terakhir tentang masalah bab adab, maka selesailah bab adab ini. Dan insyaallah setelah itu akan masuk pada bab yang berikutnya yang disebutkan penulis, yaitu babul birri wassilah, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga bab tentang menyambung hubungan silaturahim insyaallah, ya. Dan akan kita bacakan pada pembahasan pertemuan berikutnya. Intinya dalam bab adab ini, ma'asyiral muslimin, penulis telah memberikan pada kita beberapa banyak hadis yang menjelaskan berbagai macam adab. Di antaranya disebutkan adab-adab, ya, makan, minum, berpakaian, ya, kemudian mengucapkan salam atau menjawab salam, ya, kemudian adab memakai sendal atau sepatu, ya, dan seterusnya. Banyak sekali dijelaskan pada pembahasan-pembahasan yang telah kita lewati. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa beradab dengan adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita mohon taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa berittiba, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dalam semua perkara, termasuk adab akhlak beliau yang merupakan perkara yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dulu pembahasan kita. Insyaallah selesai bab ini, kita masuk pada bab yang kedua dalam Kitabul Jami' sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang masalah ini atau masalah lain, silahkan. Barakallahu fikum. Ya. Apa? Baik, ini tentang bab masalah adab-adab makan, ya. Nabi SAW pernah menasihatkan kepada anak kecil. Hadis ini dibawakan oleh, yaitu salah satu dari anak angkat beliau, yaitu Umar bin Abi Salamah, putra dari Abu Salamah dan putra dari Ummu Salamah, yang kemudian setelah Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah SAW. Maka di antara putranya Ummu Salamah ada yang bernama Umar. Umar itu ketika itu masih kecil, karena anak-anaknya Abu Salamah, ketika Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW, beliau bawa 5 orang anak yang masih kecil-kecil, di antaranya Umar ini. Umar bin Abi Salamah menyatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, wahai anak kecil, bacalah, sebutlah nama Allah,
ketika hendak makan, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah pula dari apa yang dekat darimu. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Dijelaskan para ulama, perintah Nabi sammillah, sebutlah nama Allah ketika hendak makan. Khilaf para ulama dalam masalah ini. Ya, sebagian menyatakan menyebut nama Allah Ta'ala adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim secara komplit atau lengkap, sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar. Ya, beliau membawakan beberapa penjelasan para ulama dan pendapat para ulama dalam masalah ini, dan beliau mengatakan disunnahkan untuk menyebut secara lengkap nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Adapun sebagian ulama yang lain, mereka hanya mengatakan bahwa menyebut nama Allah yang sahih dan benar hanyalah mengucapkan Bismillah saja, tidak perlu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, seperti yang dibawakan oleh Syekh Albani rahimallahu taala dalam silsilah ahadits as-sahihah panjang lebar, hadis-hadis mengenai makan dan minum, ya, seperti yang contohkan adalah hadis Aisyah yang menyatakan idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala alaih. Ya, apabila salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya dia menyebut nama Allah Ta'ala ketika hendak makan itu. Fa in nasiya ayadhkur ismallah, kalau dia lupa menyebut nama Allah ketika hendak makan, ya, fi awalihi, pada bagian awal makan, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah, ya, di awalnya dan di akhirnya. Maka di sini menunjukkan penyebutan bismillah itu sudah mencukupi, dan inilah yang diajarkan Nabi SAW. Adapun tambahan awwalahu wa akhirahu, dikarenakan orang yang mengucapkan doa ini adalah dia lupa di awal makannya, sehingga ketika ingat barulah diperintah untuk mengucapkan doa tadi, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Andaikan tidak, cukup dengan bismillah saja, ya. Dan itu dibawakan panjang lebar oleh Syekh Albani rahimahullahu taala penjelasan masalah ini, sehingga kesimpulannya yang rajih dan sahih bahwa cukup bagi kita ketika hendak makan mengucapkan bismillah saja tanpa tambahan-tambahan yang lain, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ataupun lafaz-lafaz yang lain, ya, seperti itu. Itulah yang sahih dari pendapat para ulama. Wallahu alam bissawab. Jadi kita cukup bismillah, itu sudah cukup, ya. Nah, adapun kalau mau dipanjangkan, itu kalau menurut Imam Nawawi cuma disunahkan saja, tetapi lebih nyunah, lebih sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah adalah lafaz bismillah saja. Wallahu a'lam. Nah, yang lain ada? Enggak? Sudah? Ya, lagi, silakan. Menggabungkan antara berkorban dengan akikah. Taib, barakallahu fikum. Kalau memang waktunya hampir bersamaan, artinya kelahiran bayi kita itu bertepatan dengan bulan Dzulhijjah misalnya, di mana kita pengen akikah, sementara kita juga pengen korban, sementara harta kita terbatas misalnya, apakah boleh digabungkan? Jelas tidak boleh, karena hukumnya berbeda, ya. Akikah itu hukum tersendiri, korban juga hukum tersendiri, ya. Maka dalam perkara ini menurut penjelasan para ulama adalah kita lihat, kalau kita memiliki dana lebih atau punya double dananya, untuk akikah bisa kita keluarkan, untuk korban juga bisa kita keluarkan, maka nanti kita keluarkan dua-duanya, ya. Tapi kalau kita hanya punya satu dana atau mencukupi hanya untuk satu dana saja, maka kita perhatikan mana yang lebih penting dari dua perkara tersebut, ya. Kalau korban waktunya terbatas, yaitu hanya di bulan Dzulhijjah saja, kan begitu? Adapun kalau akikah bisa sewaktu-waktu, selama bayi yang kita miliki tersebut belum baligh, ya, kapan saja boleh untuk diakikahi selama belum baligh, menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan ulama, sehingga waktunya panjang. Maka dalam perkara ini kita boleh untuk mendahulukan atau lebih mengutamakan kurbannya lebih dahulu karena waktunya bersamaan dengan Dzulhijjah,
Ya misalnya, nah kalau dananya terbatas loh ya, maka adapun akikoh bisa kita tunda waktu kapan saja kalau kita memungkinkan untuk bisa mencari dana atau punya uang untuk akikohan tersebut. Selama si bayi tersebut atau anak tersebut belum dewasa atau belum balik, maka boleh kita akikohi, begitu. Dan waktunya panjang, begitu. Wallahu alam. Jadi, adapun kalau kemudian diniatkan double nggak bisa, ya. Nah, nggak bisa. Karena apa? Ya tadi hukumnya berbeda-beda. Sembelihan akikoh adalah sembelihan yang dilakukan karena kelahiran bayi. Adapun sembelihan korban adalah perkara yang kita lakukan pada saat yaitu di bulan Dzulhijjah, pada saat Idul Adha diperintah kita untuk berkorban, ya. Dan hukum yang paling sahih di antaranya ada yang mengatakan wajib, tetapi bagi yang mampu untuk menunaikan korban tersebut. Nah, adapun bagi yang tidak mampu jelas tidak wajib. Adapun bagi yang punya kemampuan maka dialah yang wajib. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, lepas dari apa hukumnya korban, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sebagian ulama mengatakan wajib, dan sebagian lain mengatakan wajib bagi yang mampu. Maka kalau kita punya kemampuan, jangan kita pelit dan medit untuk mengeluarkan harta kita untuk berkorban, ya. Nah, ada kisah sebagian orang yang tidak mampu atau miskin, seperti ada seseorang yang dulu di Surabaya ini puluhan tahun kerjanya cuman pemulung, ya. Dia bercerita bisa berkorban. Bagaimana caranya supaya bisa berkorban? Ya, tiap hari dia menyisihkan uang 5.000 rupiah, ya, dari hasil memulungnya itu, ya, sebelum uangnya dikasihkan istrinya. Maka 5.000 rupiah dimasukkan di tabungan yang dia simpan di gerobak tempat dia mengumpulkan hasil pulungannya, atau ya. Nah, seperti itu. Maka disimpan, ditabung setiap hari 5.000 setahun piro itu, ya kan. Insya Allah mampu, ya. Sehingga kalau cuma harga yang 2 juta atau 2,5 juta, kalau 5.000 per hari insya Allah bisa, ya. Semua itu tergantung semangat, kesungguhan, niat dan sebagainya. Maka insya Allah kita bisa. Tukang bakso misalnya, dia juga begitu, setiap hari menyisihkan 5.000 atau 10.000 demi untuk bisa berkorban. Ternyata bisa. Bahkan yang berhaji pun banyak, ya, dengan cara menyisihkan sebagian uangnya. Ketika hasil jualan baksonya itu disimpan di dalam kotak khusus di rombongnya itu tiap hari, meskipun mungkin istrinya nggak tahu, ya. Dia tabung sedikit demi sedikit, meskipun sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Yang penting dia dengan sebab itu dia bisa nabung untuk berhaji dan atau berumroh dan sebagainya. Kalau dia sungguh-sungguh, Allah akan menolong dia, membantu dia untuk mewujudkan cita-citanya, ya, meskipun harus sabar menabung dikit-dikit. Itu orang yang nggak mampu aja bisa, apalagi kita yang diberi kemampuan, ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita hendaknya bersungguh-sungguh, ya, sebagaimana kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, dalam perkara ini jika terjadi dua kebutuhan antara akikoh ataupun korban, maka dilihat waktunya, ya. Kalau bertepatan dengan waktu korban sementara akikoh bisa ditunda, maka laksanakan korban lebih dahulu, ya, baru akikoh ditunda kapan saja selama bayi itu belum balik, insya Allah bisa diwujudkan, begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, lagi silakan. Baik, tentang masalah akikoh, apakah ada batasan umur hewan? Tidak ada, ya, nggak ada batasan tentang umur hewan yang ditentukan bagi akikoh atau untuk sembelihan akikoh, ya. Demikian pula hewannya laki ataupun jantan ataupun betina juga tidak ada ketentuan, bebas, boleh, ya. Cuma nek lagi hewan betina sedang hamil, ya eman rek, ya. Karena, ya, sedang hamil disembelih, ya itu jangan. Tentunya yang tidak sedang hamil. Yang jelas boleh jantan, boleh betina. Bahkan korban pun juga begitu. Boleh jantan, boleh betina, enggak ada ketentuan harus jantan. Ya, tapi kalau hewan korban ada ketentuan umurnya. Ya, kata Rasulullah, la tadbahu illa musinnah, ya. Tidak boleh kalian menyembelih kecuali yang berusia musinnah atau tsaniyah. Berusia musinnah. Lah musinnah untuk hewan korban itu kalau untuk sapi
dan kambing sama, yaitu usia 2 tahun ke atas masuk tahun ketiga, ya. Adapun musinnah untuk onta 5 tahun ke atas masuk tahun ke-6, itu usia yang dibolehkan untuk sembelihan korban. Adapun akikoh nggak ada ketentuan. Hatta kambing yang baru umur 1 tahun, 1 tahun setengah, kambing muda sekalipun nggak apa-apa kalau untuk akikoh, begitu. Karena tidak ada ketentuan umur-umur hewan tertentu. Tapi kalau korban ada ketentuannya seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Taib. Disebutkan dari dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyatakan, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian tetapi jangan berlebih-lebihan. Dalam ayat Quran juga demikian, ya. Nah, berlebih-lebihan dalam hal makan minum, ingat, ya, segala sesuatu jika itu sifatnya israf atau berlebih-lebihan, inilah yang dilarang, termasuk makan minum, berpakaian, berhias, ya, atau bahkan bersedekah, ini dilarang. Lah terus ketentuan berlebih-lebihan itu apa? Kita perhatikan, ya. Kalau berkaitan dengan makan minum, yang jelas jangan sampai melebihi kebutuhan, ya. Minum kita haus, maka kita pun minum sekedar untuk bisa menghilangkan haus atau dahaga. Demikian pula makan, kita pun juga jangan israf atau berlebihan, ya. Yang artinya kita banyak makan terus nuruti selera nafsunya terus, ya. Yang mestinya sehari cukup 3 kali misalnya, dan sekali makan pun juga sesuai dengan porsi kemampuan kita masing-masing dan kebutuhan, ya, kita. Nah, maka ya kita hendaknya sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau sudah melebihi batas kemampuan, ya, dan juga melebihi batas kebutuhan yang tidak dibutuhkan, maka itu namanya israf, ya. Termasuk kalau kita makan seharusnya 1 piring cukup, kita kurang puas 2 piring, 3 piring, nek dituri terus ya gak ono enteke, ya. Tapi biasanya itu orang kalau sudah kelebihan pasti akan timbul madarat bagi tubuhnya, ya. Orang kalau banyak makan akhirnya terjadi sakit perut, ya gak, murus-murus, buang-buang air dan sebagainya, ya, seperti itu. Seperti kayak perut saya ini, lambung saya ini bermasalah terus. Jadi kalau makan kelebihan dari ukurannya langsung mencret istilahnya, ya, seperti itu. Sehingga harus diukur sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kelebihan akan menimbulkan madarat, kalau kurang pun juga tidak bagus. Karena itulah makan minum juga sesuai dengan kebutuhan dan jangan berlebih-lebihan, ya. Arti berlebihan yaitu melewati batas dari apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Maka kalau antum berlebihan dalam makan, minum, berlebihan dalam tidur juga tidak baik, ya. Semua perkara kalau berlebihan Pak tidak bagus. Maka dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dalam kitab Jawabul Kafi, demikian berdukil dalam kitab Tazkiyatun Nufus, para ulama menyebutkan di antara perkara yang menyebabkan matinya hati itu adalah banyak sekali. Fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam makan, ya. Berlebih-lebihan dalam makan itu juga menyebabkan matinya hati, ya. Fudulul kalam, berlebihan dalam bicara, banyak ngobrol, banyak ngomong, ya. Nah, itu termasuk juga banyak perkara yang bisa menyebabkan matinya hati. Kemudian berlebihan dalam pergaulan, banyak bergaul, seperti kayak sekarang ingin dikatakan sebagai orang gaul, maka semua orang digauli, berlebihan sana dan sini dan seterusnya di luar kebutuhan, tidak bagus, ya. Banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak makan, banyak tidur, ya, banyak bergaul dan seterusnya. Ini semua bisa menyebabkan hati bisa mati, ya, dan seterusnya. Demikian, sehingga apapun yang berlebihan itu tidak bagus, ya. Makan, minum, tidur, beraktivitas, ya, kurang istirahat, semua itu akan memberikan madarat bagi kita sendiri, terutama bagi badan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu Bang, ya. Ada lagi cukup? Iya, monggo. Ya, jadi makanya kalau supaya makan kita ini tidak bersisa-sisa, tidak berlebihan,
diukurlah ya, diukurlah kemampuan perut kita ya, seberapa butuhnya, sak lapar-laparnya kita, maka kita juga harus tahu diri untuk mengukur kemampuan perut kita ya, supaya apa? Pertama, pas sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak ada sisa yang akhirnya nanti dikhawatirkan akan dibuang menjadi sesuatu yang sia-sia atau berlebihan. Itu tidak boleh ya. Maka dalam perkara ini, kalau seandainya kita makan kita banyak, ajak orang lain untuk makan bersama kita ya. Itu kok segonya akeh iki, tidak apa-apa, sedikit-sedikit. Ini misalnya seperti nasi padang itu ya, sekarang tuh nasinya Masya Allah banyak sekali gitu ya. Kalau perlu diajak temannya, mas ini aku kelihatannya kelebihan nih, nggak mampu siji dewean, ayo kancanono. Meskipun akhirnya iya, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, makanan satu orang bisa cukup untuk 2 orang, 2 orang cukup untuk 4 orang, 4 orang cukup untuk 8 orang, dan seterusnya ya. Dan itu disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang adabut ta'am, bab anjuran memperbanyak jamaah, memperbanyak tangan dalam makanan, maksudnya makan berjamaah, makan bersama-sama, itu dianjurkan. Yang itu semua akan membantu kita untuk bisa lebih cepat kenyang dan juga awet makannya. Pernah suatu saat ada sahabat Nabi yang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah makan, bahkan banyak makan saya, tapi kok masih sering kenyang, sering lapar ya. Makannya banyak tapi mudah lapar. Kata Rasulullah, apakah kamu makan sendirian? Iya benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah perintahkan, biasakanlah makan berjamaah bersama dengan teman yang lain. Maka dengan sebab itu insya Allah kamu akan dicukupi dengan merasa cukup kenyang meskipun sedikit. Itu akan terasa ini. Daripada dibuang Pak gitu. Tapi kalau memang nggak ada lagi, sisanya banyak, tawarkan yang lain nggak ada dan sebagainya, ya sudah dibungkus saja, jangan dihabiskan. Perut kita nanti jebol, nanti tidak kuat nanti. Gitu ya. Walhasil intinya diukur sebelum kita menakar makanan. Makanya kalau saya di warung Padang atau di warung apa begitu ya, saya lihat, segonya akeh Pak, nasinya separuh aja. Ya, kita ukur diri kita sendiri, jangan banyak-banyak, karena nanti kita nggak habis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu cukup. Baik, ma'asyiral muslimin, ini dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.